Pramugari asal Rusia ini mengucap syahadat di pesawat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pecinta cerita yang penuh makna, apa kabar semuanya? Semoga semua dalam keadaan sehat dan bahagia. Seorang pramugari asal Rusia bernama Anastasia mengalami perjalanan batin yang luar biasa saat bekerja di maskapai penerbangan internasional. Pertemuannya dengan seorang penumpang dari Indonesia mengubah hidupnya. Dalam sebuah penerbangan dari Moskow ke Jakarta, ia mengucapkan syahadat di dalam pesawat, sebuah keputusan yang mengubah hidupnya selamanya. Hari itu, Anastasia bangun lebih awal dari biasanya. Ada sesuatu yang membuatnya merasa berbeda, seolah-olah hari ini akan menjadi hari yang penting dalam hidupnya. Ia mempersiapkan diri dengan rapi, mengenakan seragam pramugari yang telah menjadi bagian dari hidupnya selama 5 tahun terakhir. Sebagai seorang pramugari maskapai internasional, ia sudah terbiasa melayani penumpang dari berbagai negara, budaya, dan agama. Namun, entah mengapa, penerbangan ke Jakarta kali ini terasa lebih istimewa. Ketika memasuki kabin pesawat, Anastasia seperti biasa mengecek daftar tugasnya. Ia membantu penumpang mencari tempat duduk, memastikan sabuk pengaman terpasang dengan benar, dan memberikan senyuman terbaiknya kepada setiap orang yang ia temui. Saat sedang berjalan di kelas bisnis, ia berpapasan dengan seorang pria Indonesia bernama Dimas. Dimas tampak santai, mengenakan pakaian kasual dengan raut wajah yang tenang. Ketika Anastasia menawarkan minuman sebelum lepas landas, Dimas tersenyum dan berkata dengan lembut, "Terima kasih, tapi saya sedang berpuasa." Jawaban itu membuat Anastasia mengernyitkan dahi. Ini bukan bulan Ramadan. Mengapa ia berpuasa? Dengan rasa ingin tahu, ia bertanya, "Mengapa Anda berpuasa di luar bulan Ramadan?" Dimas tersenyum ramah dan menjawab, "Dalam Islam, ada puasa sunnah seperti Senin Kamis. Ini adalah cara kami mendisiplinkan diri dan mendekatkan diri kepada Tuhan." Anastasia mengangguk, meskipun ia tidak sepenuhnya memahami maksudnya. Ia terbiasa melihat orang-orang berpuasa saat Ramadan, tetapi tidak tahu bahwa dalam Islam ada banyak bentuk ibadah lainnya yang dilakukan dengan sukarela. Saat pesawat mulai mengudara, ia tidak bisa mengusir rasa ingin tahunya. Selama ini, ia hanya tahu sedikit tentang Islam dari berita yang seringkali menggambarkannya secara negatif. Tetapi, Dimas terlihat begitu tenang dan damai. Bagaimana mungkin seseorang dengan sukarela menahan lapar dan haus hanya untuk alasan spiritual? Beberapa jam berlalu, dan Anastasia terus melayani para penumpang. Saat melewati kursi Dimas, ia mendengar suara lirih yang seperti sebuah doa. Ketika ia memperhatikan lebih dekat, Dimas sedang membaca sesuatu yang tampak seperti ayat suci. Merasa semakin penasaran, Anastasia akhirnya memberanikan diri bertanya saat ia kembali dengan nampan makanan untuk penumpang lain. "Apa yang tadi Anda baca?" tanyanya dengan nada sopan. Dimas menatapnya dengan senyum yang tulus. "Saya sedang membaca doa sebelum makan dan juga beberapa ayat Al-Quran." "Oh." Anastasia mengangguk. "Al-Quran itu seperti kitab suci, kan?" Dimas mengangguk. "Ya, kitab suci dalam Islam. Ini adalah petunjuk hidup bagi kami." Anastasia terdiam sejenak. Lalu, tanpa sadar ia bertanya, "Apa yang paling penting dalam Islam?" Dimas menatapnya dengan penuh perhatian sebelum menjawab dengan lembut, "Islam itu tentang tauhid, tentang meyakini bahwa hanya ada satu Tuhan, Allah, dan bahwa Muhammad adalah utusannya. Semua ajarannya mengarah pada kebaikan, kasih sayang, dan keseimbangan dalam hidup." Jawaban itu membuat Anastasia berpikir dalam. Ia selalu merasa ada sesuatu yang kurang dalam hidupnya, seolah-olah ada kekosongan yang tidak bisa ia jelaskan. Saat penerbangan terus berlanjut, Anastasia melihat pemandangan luar jendela pesawat. Langit luas membentang tanpa batas,
Awan putih menghampar seperti kapas. Ia tiba-tiba merasa kecil, seolah-olah alam semesta ini memiliki makna yang lebih besar daripada yang pernah ia sadari. Di kursi lain, ia melihat seorang wanita berhijab membaca sesuatu dengan penuh ketenangan. Pemandangan itu begitu kontras dengan hiruk-pikuk dunia di sekelilingnya. Anastasia bertanya dalam hati, apa yang membuat mereka begitu damai? Saat beristirahat di ruang kru, ia membuka ponselnya dan mulai mencari tahu tentang Islam. Ia membaca tentang konsep ketuhanan dalam Islam, arti syahadat, dan bagaimana seseorang bisa masuk Islam hanya dengan mengucapkan 2 kalimat sederhana. Namun, semakin ia membaca, semakin hatinya berdebar. Ada sesuatu yang terasa begitu dekat dan nyata. Ia tidak mengerti mengapa ia merasakan ini sekarang, di dalam pesawat, di tengah perjalanan ke Jakarta. Di langit yang luas, dalam perjalanan menuju Indonesia, benih hidayah mulai tumbuh di hatinya. Ia tidak tahu kemana perjalanan ini akan membawanya, tetapi untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia merasa ingin mencari tahu lebih jauh. Setelah berbincang dengan Dimas dan membaca beberapa artikel tentang Islam di ponselnya, hati Anastasia mulai terasa gelisah. Ada sesuatu yang mengganggu pikirannya. Sejak kecil, ia selalu merasa ada yang kurang dalam hidupnya, tetapi ia tidak tahu apa itu. Namun, hari ini, setelah berbicara dengan Dimas dan melihat ketenangan beberapa penumpang Muslim di pesawat, sebuah pertanyaan besar mulai muncul di hatinya, apakah ini jawaban yang selama ini ia cari? Pesawat masih melaju di ketinggian 30.000 kaki, di atas samudra luas yang terbentang di bawahnya. Langit gelap, dan lampu-lampu kabin mulai diredupkan karena sebagian besar penumpang sudah tertidur. Namun, Anastasia tidak bisa memejamkan matanya. Ada sesuatu yang mengusik hatinya. Di ruang istirahat awak kabin, Anastasia duduk sendirian, menatap kosong ke jendela pesawat. Cahaya bulan menerangi awan-awan yang menghampar di bawah sana. Ia merasakan perasaan aneh, seperti ada sesuatu yang menuntunnya ke arah yang belum pernah ia pikirkan sebelumnya. Tanpa sadar, ia mengingat kembali perjalanan hidupnya. Ia lahir dan tumbuh di Moskow, dalam keluarga yang tidak terlalu religius. Orang tuanya adalah penganut Kristen Ortodoks, tetapi mereka jarang pergi ke gereja. Sejak kecil, ia selalu bertanya-tanya tentang Tuhan, tetapi tidak pernah menemukan jawaban yang benar-benar memuaskan hatinya. Ketika dewasa, ia mulai menjelajahi dunia dengan pekerjaannya sebagai pramugari. Ia telah mengunjungi banyak negara, melihat berbagai budaya, dan bertemu dengan banyak orang dari latar belakang yang berbeda. Namun, semakin banyak tempat yang ia kunjungi, semakin ia merasa kosong. Seperti ada sesuatu yang hilang dalam dirinya. Dan kini, di tengah malam yang sunyi di dalam pesawat ini, ia merasa sedang berada di persimpangan jalan. Tiba-tiba, pesawat mengalami turbulensi cukup kuat. Getaran hebat membuat beberapa penumpang terbangun, dan lampu tanda sabuk pengaman menyala. Anastasia segera kembali ke tugasnya, memastikan semua penumpang tetap tenang. Saat melewati kursi Dimas, ia melihat pria itu tetap duduk dengan tenang, membaca sesuatu dengan khusyuk. Ia menatap pria itu dengan takjub. Di saat banyak orang merasa cemas dan takut, Dimas justru terlihat begitu damai. Rasa penasaran menguasainya. Setelah situasi kembali stabil, ia mendekati Dimas yang masih duduk dengan tenang. "Apa yang tadi Anda lakukan saat turbulensi?" tanyanya pelan. Dimas menutup buku kecil yang dipegangnya dan tersenyum. "Saya membaca doa perlindungan dan berserah diri kepada Allah. Saya yakin, apapun yang terjadi, semuanya adalah bagian dari rencananya." Jawaban itu membuat Anastasia terdiam. Ia merasa tersentuh, tetapi juga bingung. Bagaimana seseorang bisa begitu percaya dan yakin pada sesuatu yang tidak terlihat? Pergolakan batin yang makin kuat.
Anastasia kembali ke ruang istirahat dan memegang dadanya. Ada sesuatu di dalam dirinya yang terasa berat. Ia mulai bertanya-tanya. Mengapa Islam terasa begitu dekat dengan hatinya? Mengapa ia merasa damai setiap kali mendengar seseorang berbicara tentang Tuhan dalam Islam? Apakah ini perasaan yang dirasakan oleh orang-orang yang menemukan jalan hidup mereka? Tiba-tiba, ia teringat sebuah kutipan yang pernah ia baca dari seorang filsuf. Ketika kamu menemukan sesuatu yang membuat hatimu bergetar, jangan abaikan. Itu bisa jadi adalah panggilan dari kebenaran. Dan kali ini, hatinya benar-benar bergetar. Dalam kebingungannya, Anastasia teringat seorang rekan kerjanya, Aisyah, seorang pramugari asal Turki yang telah bekerja di maskapai ini selama bertahun-tahun. Aisyah adalah seorang muslimah yang dikenal ramah dan lembut dalam bertutur kata. Malam itu, Anastasia memutuskan untuk berbicara dengannya. Saat mereka berdua duduk di ruang istirahat awak kabin, Anastasia akhirnya mengungkapkan perasaannya. Aisyah, aku ingin bertanya sesuatu. Aku merasa ada sesuatu yang berubah dalam diriku. Aku tidak tahu kenapa, tetapi sejak tadi, aku terus memikirkan tentang Islam. Aku merasa seperti aku harus tahu lebih banyak. Apakah ini normal? Aisyah menatapnya dengan mata lembut dan tersenyum. Anastasia, hidayah bisa datang kepada siapa saja, kapan saja, dan di mana saja. Bahkan di dalam pesawat seperti ini. Kata-kata itu semakin menguatkan perasaan Anastasia. Mungkinkah ini benar-benar hidayah? Setelah berbicara dengan Aisyah, Anastasia merasa sedikit lebih tenang. Tetapi di dalam hatinya, ada gejolak yang belum selesai. Ia mengambil nafas dalam-dalam, menutup matanya, dan berbisik dalam hati. Tuhan, jika ini jalan yang benar, tunjukkan aku tandanya. Di langit yang luas dan gelap, pesawat terus melaju. Namun, di dalam hatinya, sebuah perjalanan spiritual baru saja dimulai. Penerbangan ke Jakarta mulai memasuki wilayah udara Indonesia. Waktu menunjukkan pukul 3 dini hari. Sebagian besar penumpang masih terlelap, hanya beberapa yang terjaga. Anastasia duduk di kursi dekat ruang kru, menatap keluar jendela pesawat. Langit di luar begitu gelap, tetapi jauh di ufuk timur, ada semburat cahaya yang mulai muncul, pertanda fajar akan segera tiba. Di dalam hatinya, pertarungan batin terus berkecamuk. Sejak pertemuannya dengan Dimas dan perbincangannya dengan Aisyah, pikirannya tidak bisa lepas dari pertanyaan besar yang mengganggunya, apakah Islam benar-benar jalan yang selama ini ia cari? Tanpa sadar, tangannya menggenggam erat syal yang melingkari lehernya. Ia menarik napas dalam-dalam, mencoba menenangkan diri. Namun, semakin ia mencoba mengabaikan perasaan ini, semakin kuat rasa ingin tahunya. Tiba-tiba, pikirannya kembali pada percakapan dengan Dimas. Islam itu bukan sekadar teori, tapi tentang bagaimana kita menjalani hidup. Kadang, jawaban yang kita cari sudah ada di depan mata, kita hanya perlu membuka hati. Kata-kata itu terus terngiang di kepalanya. Ia menoleh ke arah Aisyah, yang sedang duduk tidak jauh darinya, membaca sesuatu di ponselnya. Setelah ragu beberapa saat, ia akhirnya memberanikan diri untuk bertanya. Aisyah, bolehkah aku bertanya sesuatu yang lebih pribadi? Aisyah menutup ponselnya dan tersenyum hangat. Tentu, Anastasia. Aku di sini untuk mendengarkan. Anastasia menelan ludah sebelum melanjutkan, aku ingin tahu, bagaimana rasanya menjadi seorang muslim. Aisyah menatapnya sejenak, lalu berkata pelan, rasanya, seperti menemukan rumah setelah sekian lama tersesat. Kata-kata itu langsung menusuk hati Anastasia.
Rumah. Itulah yang selama ini ia cari. Sebuah tempat di mana hatinya merasa tenang dan diterima. Saat percakapan mereka semakin dalam, tiba-tiba pesawat mengalami turbulensi lagi. Kali ini lebih kuat dari sebelumnya. Lampu tanda sabuk pengaman kembali menyala, dan suara kapten terdengar di kabin, meminta seluruh awak dan penumpang tetap berada di tempat masing-masing. Anastasia dengan sigap kembali ke tugasnya, memastikan semua penumpang tetap tenang. Namun, di dalam hatinya, ia merasakan sesuatu yang berbeda dari sebelumnya. Jika dulu ia merasa panik saat turbulensi terjadi, kali ini ada ketenangan yang perlahan mengisi hatinya. Saat pesawat kembali stabil, ia mendengar bisikan dari dalam dirinya sendiri. Apa yang selama ini aku takutkan? Aku selalu mencari kebenaran, dan mungkin, inilah saatnya aku menerimanya. Matanya berkaca-kaca. Ia merasa seperti seseorang yang baru saja melihat cahaya setelah sekian lama berjalan dalam kegelapan. Ketika pesawat semakin mendekati Jakarta, waktu menunjukkan pukul 4.30. Saat itulah sesuatu yang tak terduga terjadi. Salah seorang penumpang kelas bisnis yang seorang muslim meminta izin kepada awak kabin untuk sholat. Ia lalu mengambil wudhu di kamar kecil dan berdiri di dekat kursinya, menghadapkan diri ke arah kiblat. Anastasia memperhatikan dengan takjub. Ini pertama kalinya ia melihat seseorang beribadah dengan begitu khusyuk di dalam pesawat. Saat pria itu mulai takbir, aplikasi adzan di ponsel Aisyah tiba-tiba berbunyi pelan, menandakan masuknya waktu subuh di Jakarta. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Suara itu begitu lembut, tetapi menghantam hati Anastasia seperti gelombang yang menenangkan. Ia merasa sesuatu dalam dirinya seakan runtuh. Tiba-tiba, air matanya mengalir tanpa ia sadari. Aisyah yang melihatnya langsung menggenggam tangannya dengan lembut. Anastasia, apa yang kamu rasakan? Tanyanya dengan suara pelan. Dengan suara bergetar, Anastasia berbisik, aku tidak tahu, tapi hatiku terasa begitu damai. Seperti ada sesuatu yang selama ini hilang, dan aku akhirnya menemukannya. Ia menutup matanya, mendengarkan suara adzan yang perlahan menghilang. Saat membuka matanya lagi, ia menatap Aisyah dan berkata dengan penuh keyakinan, Aisyah, aku ingin tahu lebih banyak. Aku ingin mencoba memahami Islam, dan mungkin, aku ingin menjadi bagian darinya. Aisyah tersenyum haru. Kamu sudah berada di jalan yang benar, Anastasia. Tuhan sedang membimbingmu. Pesawat akhirnya mulai menurunkan ketinggian, bersiap untuk mendarat di Bandara Soekarno-Hatta, Jakarta. Tetapi bagi Anastasia, ini bukan sekadar akhir dari sebuah penerbangan, ini adalah awal dari perjalanan barunya. Pesawat akhirnya mendarat dengan mulus di Bandara Soekarno-Hatta, Jakarta. Suara pengumuman dari kapten terdengar di seluruh kabin, menandakan bahwa mereka telah tiba di Indonesia. Para penumpang mulai berdiri, mengambil barang bawaan mereka, dan bersiap untuk turun. Namun, di tengah semua kesibukan itu, hati Anastasia masih bergetar. Ia merasakan sesuatu yang belum pernah ia rasakan sebelumnya, sebuah ketenangan yang luar biasa. Saat berjalan menuju pintu keluar, ia melirik ke arah Dimas yang masih duduk sambil tersenyum padanya. Seolah-olah pria itu tahu bahwa ada sesuatu yang berubah dalam dirinya. Saat ia melewati kursinya, Dimas berkata dengan suara pelan, semoga perjalananmu kali ini lebih dari sekadar penerbangan, Anastasia. Anastasia tersenyum kecil, meski dalam hatinya ia tahu bahwa perjalanan yang dimaksud Dimas bukan sekadar perjalanan fisik, melainkan perjalanan spiritual yang baru saja dimulai. Setelah melewati proses imigrasi dan mengambil koper,
Anastasia menuju hotel tempatnya akan menginap. Ia mendapat jatah waktu istirahat selama 24 jam sebelum kembali bertugas dalam penerbangan berikutnya. Namun, hati dan pikirannya tak bisa beristirahat. Saat sarapan di hotel, Aisyah yang juga menginap di tempat yang sama mengajaknya untuk bertemu dengan seorang kenalannya, Ustaz Rahman, seorang guru agama di Jakarta yang sering membimbing mualaf. Awalnya, Anastasia ragu. Namun, dorongan hatinya begitu kuat. Ia ingin mencari jawaban. Mereka bertemu di sebuah masjid kecil yang tidak jauh dari hotel. Saat Anastasia masuk ke dalam masjid, ia merasakan sesuatu yang sulit dijelaskan, perasaan damai yang begitu mendalam. Setelah berbincang sebentar, Ustaz Rahman menatap Anastasia dengan lembut dan bertanya, "Apa yang membuatmu tertarik pada Islam, Anastasia?" Anastasia terdiam sejenak, lalu menjawab dengan jujur, "Saya tidak tahu bagaimana menjelaskannya. Tapi setiap kali saya mendengar tentang Islam, hati saya merasa tenang. Dan tadi, ketika saya mendengar adzan untuk pertama kalinya, saya merasa seperti ada sesuatu yang hilang selama ini, dan saya akhirnya menemukannya." Ustaz Rahman tersenyum. Itulah yang disebut hidayah, Anastasia. Allah sedang mengetuk pintu hatimu. Mata Anastasia mulai berkaca-kaca. Apakah ini saatnya? Ia menatap Aisyah yang duduk di sampingnya. Temannya itu tersenyum penuh haru. Dengan suara bergetar, Anastasia berkata, "Apa yang harus saya lakukan, jika saya ingin menjadi seorang Muslim?" Ustaz Rahman menatapnya dengan penuh kasih sayang dan menjelaskan dengan lembut, "Untuk masuk Islam, kamu hanya perlu mengucapkan 2 kalimat syahadat dengan keyakinan penuh di hati." Anastasia mengangguk. Tanpa ragu lagi, ia menggenggam tangannya sendiri dan mengikuti ucapan sang ustaz dengan perlahan. Asyhadu an la ilaha illallah, wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah utusan Allah. Begitu kata-kata itu keluar dari bibirnya, air matanya langsung jatuh. Ia merasakan ketenangan yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Aisyah langsung memeluknya dengan haru. "Selamat datang dalam Islam, saudariku." Dalam hitungan detik, hidup Anastasia berubah. Ia kini bukan hanya seorang pramugari asal Rusia yang mencari jawaban, tapi seorang muslimah yang telah menemukan cahaya dalam hidupnya. Di luar, matahari Jakarta mulai bersinar terang. Tapi di dalam hati Anastasia, cahaya yang lebih besar telah menyala, cahaya iman. Dengan penuh keyakinan dan ketulusan hati, dia melafalkan 2 kalimat syahadat, mengikrarkan keimanannya kepada Allah sebagai satu-satunya Tuhan dan Nabi Muhammad sebagai utusannya. Suasana yang penuh haru menyelimuti momen sakral tersebut, di mana setiap kata yang diucapkannya menjadi bukti ketulusan hatinya dalam menerima Islam sebagai jalan hidup. Perasaan haru, bahagia, dan syukur bercampur menjadi satu, baik bagi dirinya maupun orang-orang di sekitarnya yang menyaksikan peristiwa bersejarah ini. Dengan pengucapan syahadat tersebut, dia secara resmi memeluk agama Islam dan menjadi seorang muslimah, bergabung dengan jutaan umat Islam di seluruh dunia yang hidup dengan berpegang teguh pada ajaran Allah dan sunnah Rasul-Nya. Keputusan ini bukanlah sesuatu yang diambil secara tiba-tiba, melainkan hasil dari pencarian panjang, refleksi mendalam, dan dorongan hati yang kuat untuk menemukan kebenaran dan kedamaian sejati. Dalam perjalanan spiritualnya, dia telah melalui berbagai proses belajar, memahami ajaran Islam, serta merasakan keindahan dan kedamaian dalam agama yang penuh kasih sayang ini. Kini, dengan langkah baru yang telah diambilnya,
Dia siap untuk menjalani kehidupan sebagai seorang muslimah yang berusaha mendekatkan diri kepada Allah, menunaikan kewajiban agama, serta menjalankan ibadah dengan sepenuh hati. Dengan penuh keikhlasan, dia menerima Islam bukan hanya sebagai agama, tetapi juga sebagai pedoman hidup yang akan membimbingnya dalam setiap langkah dan keputusan yang diambilnya ke depan. Dalam hatinya, tumbuh rasa syukur dan kebahagiaan karena telah menjadi bagian dari keluarga besar umat Islam yang penuh persaudaraan. Dia percaya bahwa jalan yang telah dipilihnya ini akan membawa keberkahan dan ketenangan dalam hidupnya, serta membimbingnya menuju kebahagiaan sejati di dunia dan akhirat. Semoga cerita ini menambah pengetahuan, inspirasi dan motivasi kita. Mohon maaf apabila ada cerita yang salah atau kurang berkenan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.